Bayangin, satu pagi di masa depan, tahun 2030. Bukan kiamat, bukan film fiksi, cuma pagi biasa. Tapi ekonomi lagi nggak ramah. Kamu bangun tidur, buka HP, grup WA rame, warung depan rumah tutup, ATM ngantri panjang, ada yang gagal tarik, ada yang limit. Di rumah, anak nanya polos, "Ayah, makan apa hari ini?" Istri cuma diam, tapi kamu tahu, dia mikir hal yang sama. Padahal, kamu punya sertifikat tanah nilainya miliaran. Masalahnya, sertifikat itu nggak bisa digoreng, nggak bisa direbus, dan pagi itu dia nggak bisa berubah jadi nasi bungkus. Di momen kayak gini, baru kerasa, aset di kertas bisa berat banget rasanya. Bukan karena nilainya kecil, tapi karena nggak bisa dipakai sekarang. Orang sekitar bukannya pelit, mereka juga lagi megap-megap. Jadi jangan harap asetmu otomatis jadi pahlawan. Kalau selama ini kamu percaya, yang penting punya aset, nanti aman, video ini sengaja buat nabrak keyakinan itu. Selamat datang di video yang agak kurang sopan, tapi jujur. Tempat kita belajar uang bukan buat pamer, tapi buat bertahan hidup. Ada nasihat lama yang diwarisin turun-temurun. Kumpulin emas, beli tanah, simpan, lalu tidur nyenyak. Nasihat itu lahir di zaman ekonomi kalem. Kredit gampang, pembeli banyak. Masalahnya, masa depan nggak main di aturan yang sama. Di era yang bakal datang, yang menang bukan yang paling banyak punya, tapi yang paling cepat bergerak. Saat resesi, masalah utama bukan hartaku turun harga, tapi satu pertanyaan brutal. Gue bisa bertahan sampai besok nggak? Musuh utamanya satu, likuiditas. Seberapa cepat apa yang kamu punya bisa berubah jadi makan, obat, listrik, sekolah. Banyak orang tumbang bukan karena miskin aset, tapi karena kaya di daftar, miskin di dompet. Cashnya cekak, opsinya sempit. Dan saat panik datang, orang terpaksa jual di harga terburuk. Bukan karena bodoh, tapi karena kepepet. Ironisnya, di masa krisis, aset fisik sering berubah dari kebanggaan jadi beban. Punya biaya pajak, biaya rawat, biaya waktu, biaya stres. Saat penghasilan utama berhenti mendadak, kamu nggak butuh benda yang diam. Kamu butuh sesuatu yang bergerak, menghasilkan, atau minimal gampang dicairkan. Coba jujur ke diri sendiri. Kalau besok pemasukan nol, asetmu bisa nutup hidup berapa lama? Tanpa utang, tanpa ngemis diskon, tanpa gesek kartu. Kalau asetmu malah minta disuapi tiap bulan, itu bukan aset. Itu liabilitas yang lagi cosplay jadi prestasi. Tenang, ini bukan buat nakut-nakutin. Ini kisi-kisi ujian, supaya kamu nggak kaget pas soal keluar. Tapi satu syarat sebelum lanjut, kosongkan gelas, buang ego. Kadang logika jalanan lebih menyelamatkan daripada teori keren yang enak dibaca, tapi nggak kepakai pas darurat. Hari ini kita cari satu jenis aset yang licin. Bukan licin nipu, tapi licin karena gampang bergerak, nggak perlu gudang, nggak bisa dicuri maling, dan nggak ada pajak kepemilikan yang bikin kepala cenat-cenut. Menariknya, saat orang panik dan harga barang rontok, aset ini justru sering makin dicari. Nilainya nggak nempel di benda, tapi nempel di kemampuan. Mau pindah kota? Ikut. Mau pindah negara? Ikut. Mau ganti bidang? Masih bisa. Kalau kamu masih yakin aset terbaik itu yang bisa dipegang tangan, siap-siap kaget. Di video ini kita nggak kejar gaya, kita kejar daya tahan. Karena emas dan tanah, jujur aja, di saat genting mereka bisa lumpuh. Tanah itu naiknya pelan, iya. Tapi saat krisis, dia berubah jadi patung mahal. Indah dilihat, nggak bisa diajak lari. Jual tanah di masa panik itu kayak bawa kulkas ke pasar malam. Berat, ribet. Pembeli seriusnya bisa dihitung jari. Belum notaris, belum proses, belum nunggu orang yang punya cash dan berani ambil risiko. Sementara yang pegang uang justru makin cerewet milih. Jadi nggak heran kalau aset paling aman malah nggak bisa nolong hari itu juga. Kita sudah lihat polanya. Krisis 98, pandemi kemarin. Banyak orang kelihatan kaya, rumah ada, ruko ada, tanah ada. Tapi hidupnya tergantung arus kas yang mendadak putus.
Inilah penyakit klasik. Aset rich, cash poor. Properti jadi pajangan, bukan karena jelek, tapi karena orang fokus beli kebutuhan, bukan kebanggaan. Dan jangan lupa, aset diam itu tetap makan biaya, pajak, perawatan, iuran, keamanan. Ruko kosong, tagihan jalan terus. Pelan-pelan, tabungan habis. Bukan karena foya-foya, tapi karena nunggu aset yang gak gerak. Emas, banyak yang bilang benteng. Sebagai pelindung nilai, iya. Tapi emas itu pasif. Dia nggak nambah lauk di piring tiap bulan. Dan pas butuh cepat, spread beli jual bisa bikin nyesek. Apalagi saat semua orang jual, pedagang makin galak. Hukum pasar simpel. Barang semewah apapun jatuh nilainya kalau pembelinya jarang. Di krisis berat, orang nunda yang bagus. Mereka kejar yang perlu. Emas dan tanah sering masuk kategori bagus. Bukan harus. Ini bukan ajakan benci aset fisik. Ini ajakan berhenti menggantungkan nyawa ke benda mati. Karena benda mati nggak bisa nolong aktif saat kamu tenggelam. Sekarang kita geser ke medan yang lebih keras. 2030 bukan cuma soal ekonomi, tapi soal nilai manusia di pasar kerja. AI dan otomatisasi bakal nyabut banyak kursi. Bukan cuma buruh, staf kantoran pun kena. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mesin lebih murah, lebih cepat, dan gak minta cuti. Resesi masa depan bisa datang barengan dengan PHK massal. Bukan cuma harga naik, tapi harga tenaga manusia turun. Ijazah doang gak cukup, kalau skillnya bisa digantikan software murah. Orang berebut kerjaan, upah ditekan. Kalau kamu berdiri di atas jabatan dan nama perusahaan, itu lantai yang bisa ditarik kapan saja. Uang tunai memang penting, tapi megang cash doang juga kayak megang es krim siang bolong. Lama-lama lumer. Yang dicari bukan cuma uang, tapi sumber alirannya. Dunia ke depan terbelah. Yang punya mesin, melaju. Yang nggak punya, bertahan harian. Kejam? Iya, tapi pasar nggak punya perasaan. Biaya hidup makin kompleks. Langganan ini itu. Teknologi, kesehatan, keluarga. Penghasilan datar rasanya kayak gowes nanjak tanpa henti. Dan disinilah kartu yang sering diremehkan muncul. Bukan emas, bukan tanah. Aset yang justru laku keras saat krisis adalah skill bernilai tinggi. Aset leher ke atas. Saat semua orang ngirit, mereka tetap bayar mahal untuk solusi yang nyelamatin waktu, uang, dan bisnis. Skill itu kebutuhan, bukan kemewahan. Ini portable wealth. Ikut kemanapun kamu pergi. Nggak bisa disita, nggak ada pajak kepemilikan. Dan makin dipakai, makin tajam. Perusahaan di krisis motong biaya tetap, tapi tetap bayar mahal untuk hasil cepat. Mereka nggak beli jam kerja, mereka beli output. Skill juga fleksibel ngelawan inflasi. Tarif naik seiring nilai masalah yang kamu selesaikan. Beda sama gaji yang naiknya nunggu rapat. Pasar bayar sesuai dampak, bukan usia atau jabatan. Jadilah tukang sol sepatu di bidangmu. Saat orang nunda beli baru, jasa perbaikan justru panen. Jenis skill yang tahan banting biasanya 3. Pertama, sales dan negosiasi. Selama ada transaksi, orang yang bisa menjual nggak pernah kelaparan. Kedua, konten dan distribusi perhatian. Siapa pegang atensi, pegang daya tawar. Ketiga, skill teknis vokasional spesifik, yang butuh tangan, empati, dan konteks nyata. Bahaya terbesar adalah jadi generalis dangkal, tahu sedikit tentang banyak hal, tapi nggak ada yang bisa dijual mahal. Spesialis dibayar untuk presisi. Gabungkan skill, stacking, bikin kombinasi yang males ditiru orang. Skill itu compounding, dipakai, makin cepat, makin bernilai. Sekarang praktikum, tanya ke diri sendiri, kalau besok semua aset terkunci, skill apa yang bisa gue jual pagi ini? Kalau kosong, itu alarm. Sisihkan minimal 10% penghasilan buat upgrade diri. Jangan pelit ke mesin penghasil uangmu sendiri. Cari masalah abadi. Jadilah painkiller, bukan vitamin. Bangun lingkungan yang maksa naik level, bukan yang cuma jadi tempat ngeluh. Validasi pasar. Bangun bukti. Karena pasar percaya hasil, bukan niat. Terakhir, turunkan gengsi. Dunia peduli kemampuan hari ini, bukan jabatan kemarin. Kesimpulannya sederhana. Emas bisa dicuri, tanah bisa sengketa, uang tunai bisa lumer. Skill dan mindset itu nempel. Jadikan aset leher ke atas mesin utama. Aset fisik biar jadi gudang.
Jangan kebalik. Adaptif atau punah. Bukan ikut tren, tapi cepat membaca arah dan eksekusi. PR kamu 1. Tulis satu skill yang mau kamu kuasai tahun ini. 1. Fokus. Yang naik kelas bukan yang paling banyak alasan, tapi yang paling cepat bergerak. Ambil tindakan. Salam lunas.